فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat maghrib dan isya Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan malam hari ini kembali Allah mengumpulkan kita, mempertemukan kita di dalam salah satu kegiatan amal ibadah yang sangat besar pahalanya, khususnya di akhir zaman ini, yaitu hadir dalam majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini sebagai sebuah ibadah yang mendatangkan pahala yang besar, dan juga mudah-mudahan menjadi jalan kita untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa kita aturkan pula kehadirat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut setianya hingga hari akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kembali kita malam hari ini akan mengkaji materi yang sangat penting, yaitu fikih yang membahas mengenai amalan kita sehari-hari, khususnya melalui pemahaman mazhab Syafi'i yang menjadi pemahaman umum di negeri kita, melalui pembahasan sebuah kitab yang disusun oleh salah seorang ulama besar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif dari Bangkalan Madura, atau yang biasa dikenal dengan Mbah Khalil Bangkalan, melalui kitab beliau Al-Matnus Syarif. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hal, diantaranya adalah mengenai perbuatan-perbuatan yang disunnahkan di dalam mandi wajib. Ya, diantaranya adalah membaca basmalah, kemudian melaksanakan wudu sebelumnya, ya, kemudian mualah, yaitu melaksanakan mandi ini secara berkelanjutan, ya, tidak dijeda antara satu bagian tubuh dengan bagian yang lain. Begitu juga kita telah bahas mengenai mandi-mandi yang disunnahkan, ya, di dalam syariat, ya, diantaranya adalah mandi untuk melaksanakan sholat Jumat atau untuk sholat hari raya, begitu juga setelah memandikan jenazah, begitu juga kalau seseorang baligh atau tersadarkan dari pingsan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga sudah bahas, tetapi baru di awal saja. Nah, nanti insya Allah akan kita ulang kembali pada kesempatan malam hari ini, yaitu mengenai perbuatan yang diharamkan bagi orang yang sedang junub atau orang yang memiliki hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yang masih memegang kitabnya bisa dibuka halaman 18. Wa yahrumu 'alal junubi sab'atu asya'a as-salatu wat-tawafu wa khutbatul jumu'ati wa massul mushafi wa hamluhu wa lubthu fil masjidi wa qiraatul qur'ani bi qasdil qur'an. Artinya adalah haram bagi orang yang junub atau sedang hadas besar
melakukan 7 perkara, yaitu sholat, tawaf, khutbah Jumat, menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya, berdiam diri di masjid, serta membaca Al-Quran dengan tujuan membacanya sebagai ayat Al-Quran. Jadi hadirin rahimakumullah, pembahasan kita adalah mengenai perbuatan yang tidak dibolehkan dilakukan oleh orang yang hadas besar. Tidak dibolehkan ini artinya haram, artinya kalau dilakukan maka kalau dilanggar maka mendatangkan dosa. Jadi bukan sekedar makruh ya yang tidak bagus begitu saja, tidak. Tapi jika dilakukan malah mendatangkan dosa. Nah, bagi orang yang hadas besar, khususnya ini bagi orang junub. Ya, junub itu adalah hadas besar yang disebabkan karena bercampur suami istri atau karena mengeluarkan sperma. Ya, maka orang yang hadas besar junub seperti ini tidak boleh melakukan 7 perkara. Ya, beberapa perkara atau ada 4 perkara nanti yang disebutkan di sini itu adalah berlaku juga bagi orang yang memiliki hadas kecil, yaitu orang yang tidak punya wudu. Jadi ada titik temunya perbuatan yang diharamkan bagi orang hadas kecil maupun hadas besar. Ya, ada 4 hal. Apa saja? Yang pertama adalah melaksanakan sholat, dan ini hal yang sudah maklum bersama, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, baik sholat yang ada atau yang qadha. Ya, semua sholat dilarang dilakukan dalam keadaan tidak memiliki kesucian, baik hadas kecil atau hadas besar. Ya. Kalau ada seseorang yang tetap nekat lah, mungkin bahasanya, melaksanakan sholat dalam keadaan itu, dia sadar, dia tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan tapi tetap dilaksanakan, maka orang itu mendapatkan dosa. Ya, jadi tidak boleh kita melaksanakan sholat tanpa keadaan yang suci. Kemudian yang kedua adalah wat-tawafu, dan melaksanakan tawaf. Tawaf ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis adalah seperti sholat, hanya saja di dalam tawaf seseorang boleh berbicara, kata Rasulullah SAW. Jadi dalam tawaf ini seseorang harus dalam keadaan suci. Kalau seorang tawaf dalam keadaan tidak suci, maka tawafnya tidak sah. Ya, kalau orang itu junub maka tentu harus mandi dulu. Ya, jadi kalau seorang tawaf baik untuk haji atau umroh atau tawaf sunnah, maka tawafnya itu harus dilakukan dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Ya. Kalau seseorang di tengah tawaf tiba-tiba batal, maka dia cukup berwudu, ya, kemudian kembali lagi pada tawafnya dan melanjutkan pada titik di mana dia batal. Misalnya dia batal pada putaran ketiga pada posisi misalnya rukun Yamani, ya, satu pojok sebelum Hajar Aswad. Maka dia cukup memulai atau melanjutkan tawafnya setelah wudhu itu pada titik rukun Yamani itu. Tidak perlu diulang dari putaran pertama, dan tidak harus dimulai dari Hajar Aswad sebagai awal dan akhir perputaran tawaf. Jadi cukup pada bagian dia batal, tapi dianjurkan mundur beberapa langkah untuk memastikan bahwa tidak ada satu langkah atau satu putaran pun dalam tawaf itu yang terlewati. Ya. Begitu juga kalau orang itu hadas besar, ya, maka dia harus mandi wajib dulu baru dia boleh melaksanakan tawaf. Dan inilah pendapat umumnya para ulama. Ya, ada pendapat yaitu dalam mazhab Hanafi tidak apa-apa tawaf dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan tidak suci, ya, tetapi dia harus membayar dam. Ya, dalam mazhab Hanafi orang yang tawaf dalam keadaan tidak suci, bahkan dalam keadaan haid misalnya, itu tawafnya sah,
tetapi melakukan pelanggaran, dan pelanggarannya bisa ditutupi dengan membayar dam. Dan damnya itu di dalam mazhab Hanafi adalah 1 ekor unta. Jadi berat juga ini Pak ya. Ya biasanya ini bukan jadi pilihan bagi orang-orang yang haid ketika dia melaksanakan umroh. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang hadas besar, termasuk juga tidak boleh dilakukan oleh yang hadas kecil, yaitu khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat ini meskipun bukan sholat, tetapi kata para ulama merupakan perbuatan yang diserupakan dengan sholat. Jadi dia memiliki beberapa hal yang sama dengan sholat. Di antaranya harus dalam keadaan suci, harus menutup aurat, ya, tidak boleh ada najis. Itu sama dalam khutbah Jumat ini dengan sholat. Selain khutbah Jumat, sebenarnya ada perbuatan lain yang bukan sholat tapi disamakan hukumnya dengan sholat. Di antaranya adalah melakukan sujud tilawah, kemudian sujud syukur. Itu juga harus dalam keadaan suci, harus tertutup aurat, dan karena dia sujud juga harus menghadap ke arah kiblat. Itu ya, jadi itu disamakan dengan sholat. Jadi ini dikenal oleh para ulama perbuatan bukan sholat tetapi disamakan dengan sholat. Dan jadi kalau seorang khatib kemudian dia khutbah dalam keadaan tidak punya wudhu atau bahkan dia hadas besar, maka khutbahnya tidak sah. Ya, khutbahnya kalau tidak sah maka sholat Jumatnya pun tidak sah. Karena sholat Jumat nanti akan kita bahas, dinyatakan sah kalau diawali dengan khutbah yang sah. Jadi sholat Jumat itu dikatakan sah kalau sebelumnya ada khutbah yang sah. Maka kalau ada khutbah Jumat tidak sah, sholat Jumatnya nggak ada gunanya. Ya, maka khutbah Jumat itu harus dijaga benar-benar supaya menjadi sah. Ya. Kalau ada seorang khatib yang sedang khutbah tiba-tiba batal, maka dia turun dari mimbar, berwudu, kemudian bisa kembali melanjutkan khutbahnya. Beda dengan imam. Imam sholat kalau batal, dia keluar dari sholat, wudu, tapi dia tidak bisa kembali jadi imam. Ya, kalau khutbah bisa. Kenapa? Bedanya apa? Karena sholat itu tidak bisa ditinggalkan tanpa imam. Makmum tidak bisa ditinggalkan tanpa imam. Yang namanya makmum itu kalau ada imamnya. Kalau nggak ada imam, ya nggak ada makmum. Itu. Jadi kalau misalnya imam itu batal, maka harus segera saat itu juga digantikan dengan imam yang lain. Ya. Tapi kalau khutbah bisa ditunda beberapa saat yang tidak terlalu lama, dia segera turun wudu, kemudian kembali lagi ke mimbar dan berkhutbah kembali, tetapi diminta untuk mengulangi rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah itu nanti akan kita bahas ada 5, tapi dalam khutbah pertama itu bisa dilakukan 3 atau 4 saja, dan itu bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Khutbah Jumat itu bisa disingkat sehingga kurang dari 1 menit itu bisa. Nah, jadi seorang khatib harus seperti itu. Jangan sampai ada khatib batal di tengah khutbah, lalu dia melanjutkan khutbahnya, nanti ketika mau sholat baru wudu, lalu dia sholat, maka itu khutbahnya tidak sah, dan sholat Jumat satu masjid itu pun menjadi tidak sah. Ya, jadi khutbah Jumat ini tidak boleh sembarangan. Dia bukan sholat, sekali lagi, tetapi hukumnya disamakan dengan sholat. Ya, jadi harus diperhatikan baik-baik. Ini yang seperti ini hadirin perlu diberitahukan kepada para khatib. Karena banyak sekarang ini, apa mungkin kasarnya, khatib tembakan Pak ya. Khatib nembak ini. Bukan sopir nembak saja Pak, khatib nembak pula. Ya, dakati ustadz lagi. Jadilah kamu bayang naik. Nah, ini kadang-kadang ada khatib ini yang tanpa ilmu. Karena apa yang saya ceritakan ini, ada khatib yang tidak punya wudhu, itu pernah terjadi. Bahkan dia cerita sama saya sendiri waktu itu. Ya, saya pernah ustadz, saya waktu itu batal di tengah khutbah, terus
Saya ya terus saja khutbah, pas mau sholat baru saya wudhu. Itu pada waktu itu Jumatan satu masjid itu nggak sah. Ya, ini kan sangat bahaya dan kita menanggung dosa. Kalau satu masjid ini saja misalnya mungkin isinya bisa 400 orang lebih ini. Ya, kita menanggung dosa orang nggak sholat 400 orang. Bayangkan. Ya, jadi ini bukan perkara yang sepele. Ya, termasuk juga saya mengingatkan, ini ada sebagian khotib-khotib sekarang ini yang kadang-kadang agak, ya saya nggak tahu apa ya alasannya, dia itu tidak baca sholawat ketika khutbah. Ya, khususnya yang saya kadang-kadang dengar itu pernah kejadian khutbah kedua. Jadi dia cuma baca syahadatain, kemudian baca alhamdulillah, habis itu sudah melanjutkan khutbahnya. Jadi perlu diketahui hadirin bahwa sholawat pada khutbah pertama dan kedua itu adalah wajib, rukun bahkan, ya, dan itu disepakati oleh umumnya ulama, ya, termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya, dan yang memang yang saya lihat itu di Indonesia ini yang sering-sering melanggar itu ada kelompok, ya, yang biasanya dia sebenarnya kalau dalam fikih itu cenderungnya ke Hambali. Maka seharusnya dia itu ketika khutbah ya dia pakai mazhab Hambali juga, gitu. Tapi kok anehnya dia ini ketika khutbah nggak pakai sholawat, padahal dalam mazhab Hambali itu rukun juga seperti mazhab Syafi'i. Nah, ini perlu diingatkan ini. Jadi apalagi khotib, Pak, ya, khotib seperti imam hampir sama posisinya, apalagi khotib ini kan sholat seminggu sekali. Jadi jangan sembarangan kita menunjuk para khotib-khotib yang tidak mengerti bagaimana cara berkhutbah yang benar. Nah, ini karena apa? Menanggung sekian banyak orang di sini. Ya, dan itu nanti yang ikut ketarik dosanya ya pengurus masjid itu. Ya. Bagian peribadatan yang memilih para khotib itu akan ikut andil di dalam dosa orang yang sembarangan dalam melaksanakan khutbah. Selanjutnya yang keempat, yang haram bagi orang yang junub adalah menyentuh Quran. Menyentuh itu begini ya, disentuh pakai telapak atau pakai kulit yang lain, ini hukumnya haram. Dan ini bukan bagi orang junub saja, tapi bagi orang yang berhadas kecil. Dan itu disepakati oleh ulama 4 madhab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi menyentuh Quran itu harus suci, nggak boleh nggak punya suci. Kalau nggak punya suci nggak boleh sentuh Qurannya, ya, nggak boleh disentuh Qurannya. Kalau dia sentuh dosa, bukan ada pahala malah dosa, ya. Dan itu sepakat ulama 4 madhab, ya. Dalilnya banyak tentu. Kita kalau udah bicara 4 madhab hadirin, itu bisa hampir dipastikan pendapat itu insya Allah paling benar, karena Allah itu nggak sembarangan menjaga 4 madhab yang umurnya sekarang itu sudah lebih dari 1200 tahun, ya. Nggak ada sebuah pendapat yang bisa Allah pertahankan dalam 1200 tahun itu kecuali Allah ridhoi orang-orang itu, yaitu 4 madhab. Jadi kalau sudah 4 madhab berbicara, bersepakat apalagi, maka itu sudah hampir, saya katakan hampir, karena apa? Nggak bisa dipastikan benarnya kan, tetap ada mungkin kemungkinan salahnya tetap ada. Tapi kalau sudah 4 madhab yang bersepakat, itu sangat kecil kesalahannya. Kemudian rahimakumullah, yang kelima adalah memegang mushaf. Kalau tadi menyentuh begini tanpa dipegang, mushafnya di meja misalnya terus disentuh, itu nggak boleh, ya. Memegang juga lebih lagi, memegang itu diangkat begini, ya, diangkat, dibawa, dimasukkan ke saku, dia tidak pegang tapi dibawa, itu sama, ya. Masukkan ke dalam tas juga sama. Cuma kalau masukkan dalam tas itu, kalau dia supaya aman, dia niat jangan bawa mushaf, tapi niat bawa tas, atau niat membawa apa yang ada di dalam tas yang lain. Misalnya di tas itu ada dompet misalnya,
Jadi dia niatnya bawa dompet, bukan niatnya bawa Quran gitu ya. Kalau dia niat bawa Quran harus punya wudhu. Seperti itu. Kalau tidak maka berdosa. Ya, dia berdosa. Gitu. Jadi ini adalah pendapat dari ulama 4 madhab itu sepakat dalam masalah ini. Nah, 5 hal ini adalah 5 perkara yang tidak boleh dilakukan baik hadas kecil maupun hadas besar. Saya ulangi, sholat, tawaf, kemudian yang nomor 3 adalah perbuatan yang dianggap seperti sholat, yaitu khutbah, sujud tilawah, dan sujud syukur. Keempat adalah menyentuh Quran. Yang kelima adalah membawa Al-Quran. Itu harus dilakukan dalam keadaan suci, benar-benar suci. Baik hadas besar, suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Ya. Nah, selanjutnya ini khusus dilarang bagi hadas besar. Baik laki-laki junub atau perempuan junub atau perempuan haid sama saja. Apa berikutnya? Yaitu nomor 6, walubthu fil masjid, berdiam di masjid. Berdiam itu masuk ke dalam masjid dan agak berlama-lama di situ. Berdiam itu nggak mesti dia duduk. Orang itu tetap tegak berdiri beberapa saat di masjid sudah dikatakan berdiam. Atau orang itu keliling-keliling. Ya, misalnya masuk masjid ke sini, ngitung di sini ada berapa jendela, dihitung satu-satu muter gitu. Nah, itu sudah masuk dalam berdiam di masjid. Ya. Menyapu masjid, berdiam di masjid. Maka semua itu harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas besar. Tapi nggak harus suci dari hadas kecil. Jadi kalau dia itu batal wudhunya nggak apa-apa masuk masjid. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh berdiam di masjid itu orang yang berhadas besar. Jadi kalau ada orang yang berhadas besar harus segera keluar. Kecuali kalau dia atau orang itu sekedar lewat saja nggak apa-apa. Ya. Au junuban illa abiri sabilin, dalam Quran disebutkan dalam 2 ayat, 2 kali. Ya. Di antaranya di situ sebutkan tidak boleh dilakukan bagi orang junub ya masuk ke dalam masjid kecuali abiri sabilin, hanya sekedar lewat. Misalnya ada orang dari sebelah kanan mau ke sebelah kiri, supaya menyingkat jarak dia lewat masjid, buka pintu, masuk lagi keluar nggak apa-apa, sekedar lewat nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh berdiam. Ya itu. Jadi orang junub nggak boleh masuk masjid. Kalau ada orang sedang iktikaf, tiba-tiba dia mimpi basah, dia terbangun, segera keluar. Jangan ditunggu-tunggu, segera keluar, mandi baru masuk lagi. Ya, seperti itu. Dan ini juga nanti berlaku bagi perempuan haid. Nah, ini perlu ibu-ibu ketahui. Ya, khususnya di zaman sekarang ini tampak agak digampangkan bagi sebagian ibu-ibu. Ibu-ibu yang pengajian maksud saya. Banyak diantara pengajian ibu-ibu itu dilakukan di masjid. Ya itu sebenarnya bagus. Bagus sekali. Karena tempat di masjid ini lebih berkah, suasananya lebih syahdu, lebih kita bisa lebih fokus. Ya, suasana masjid ini lain Pak daripada ruangan-ruangan lain. Lain sekali. Ya, ada keberkahan khususnya. Tetapi masalahnya adalah bagi ibu-ibu yang masih punya haid, dia ketika datang masanya dan berpapasan atau bertepatan dengan masa haid, nggak boleh dia masuk masjid, nggak boleh masuk masjid. Dan ini juga sesuatu yang disepakati oleh ulama 4 mazhab. Ya, sekali lagi perempuan tidak boleh berdiam di masjid, perempuan haid dan juga yang junub nggak boleh. Ya, dan yang dimaksud dengan masjid hadirin adalah sebuah tempat yang memenuhi 2 syarat. Yang pertama, statusnya adalah wakaf, karena masjid ini adalah milik Allah, dan barang yang kepemilikannya dinisbatkan kepada Allah itu prosesnya melalui wakaf. Jadi kalau saya punya tanah misalnya, gedung, mobil atau apapun, secara hukum dunia itu milik saya.
Ketika saya ingin menjadikannya menjadi milik Allah sehingga bisa mendatangkan pahala dengan dipakai oleh orang lain, maka saya harus mengeluarkan kepemilikan itu dari kepemilikan saya menuju kepemilikan Allah. Bagaimana caranya? Melalui akad wakaf. Saya katakan, tanah ini saya wakafkan. Ketika saya katakan saya wakafkan, itu artinya saya keluarkan dari hak milik saya untuk kemudian menjadi hak milik Allah di dunia. Ya. Nah, masjid itu rumah Allah, milik Allah. Wa annal masajida lillah, dan masjid itu adalah milik Allah. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Jadi masjid ini memang dinisbatannya kepada Allah, milik Allah penisbatannya. Maka dia statusnya diwakafkan. Kalau ada masjid yang tidak diwakafkan, bukan masjid namanya musola. Ya, ada musola untuk sholat, tapi dia masih milik pribadi. Tapi orang lain boleh sholat di situ, tapi itu masih pribadi, tanahnya dia, bangunan-bangunan dia, mau dia jual, mau dia rubuhkan, terserah dia. Itu namanya milik pribadi. Itu namanya musola. Seperti tempat sholat di mall, di kantor. Itu adalah musola. Karena kepemilikannya masih milik manusia. Tapi kalau masjid, kepemilikannya sudah milik Allah. Ya, melalui proses wakaf. Itu masjid. Itu syarat pertama. Syarat kedua yang namanya masjid itu adalah diwakafkan untuk sholat. Ya, tujuan utamanya sholat, meskipun bisa dipakai untuk yang lain, misalnya kajian, musyawarah, dan lain sebagainya. Ya, tapi tujuan utamanya untuk sholat. Tapi kalau tujuan utamanya misalnya untuk belajar, namanya misal bisa dikatakan ruang kelas atau pesantren. Kalau untuk tempat tinggal santri namanya asrama, ya, dan lain sebagainya. Ya, gitu. Jadi syarat masjid itu dua, wakaf dan niat wakafnya untuk sholat. Nah, masjid ini misalnya, ini punya ruangan sholat seperti ini, dan punya teras masjid. Tidak dipakai untuk sholat kecuali kalau udah penuh, kan begitu. Pertanyaannya, apakah teras masjid itu masuk masjid atau bukan? Ya, maka kembalikan pada dua syarat tadi. Teras itu masuk wakaf enggak? Ya masuklah. Untuk sholat juga enggak dia? Ya untuk sholat sebenarnya, cuma enggak dipakai kecuali kalau udah penuh. Nah, berarti teras itu ya masjid, cuma bentuknya dia teras. Ya, dan itulah memang rata-rata bentuk masjid di Indonesia adalah berteras. Ya, bahkan ada yang masjid yang terasnya luas sekali, ruangannya cuma sepertiga dari luasan itu. Ya, banyak begitu. Maka terasnya itu adalah masjid juga. Jadi ibu-ibu, maksud saya di sini adalah ibu-ibu kalau sedang haid atau sedang junub, dan juga bapak-bapak tidak boleh duduk-duduk di teras masjid. Kadang-kadang kan pengajian, dia nggak masuk ke teras, nggak masuk ke masjid, cuma duduk aja di teras, nggak boleh. Apalagi dia mau nunggu temannya, nunggu di mana? Di masjid. Saya nunggu ya di teras sebelah sana. Duduk dia di terasnya, nggak boleh kalau dia sedang haid, haram hukumnya, berdosa. Ya, nah ini harus kita ketahui dengan baik. Kenapa kok sampai seperti itu? Ini bangunan ini nggak seperti bangunan biasa. Ini rumahnya Allah. Semua yang berkaitan dengan Allah selalu diagungkan, disucikan, disakralkan. Semua yang berkaitan dengan Allah, ucapan Allah, kitab Allah, Nabi Allah, semuanya berkaitan dengan Allah itu nggak bisa sembarangan. Ya, gitu. Jadi memang itulah aturannya seperti itu. Yang terakhir, ketujuh, wa qiraatul Qur'ani biqasdil Qur'an. Membaca Al-Qur'an tidak boleh bagi perempuan haid. Kalau bacanya itu dengan tujuan membaca ayat Qur'an. Ada orang baca Quran dengan niat baca Quran, maka harus dalam keadaan suci dari hadas besar. Kalau pegangnya harus suci dari hadas kecil. Kalau sekedar baca nggak pegang, harus suci dari hadas besar. Jadi khususnya nih nanti perempuan lagi ya, atau laki-laki haid, laki-laki junub, nggak boleh dia baca
dari hafalannya dalam keadaan junub. Dia masih junub gitu, terus dia baca surat Fatihah. Nggak boleh kalau niatnya sebagai baca ayat Quran. Dan ini pendapat umumnya ulama dari 4 mazhab, kecuali ada pendapat dalam mazhab Malik. Pendapat Malik juga sebenarnya sama. Cuma dalam mazhab Malik ini ada pendapat kedua yang memberikan keringanan bagi perempuan haid yang sedang menghafal Quran, yang takut hafalannya hilang karena masa haidnya lama, maka diperkenankan baca Quran untuk menjaga hafalannya. Itu mazhab Malik seperti itu. Bukan boleh bebas tanpa syarat, enggak. Pokoknya bolehnya itu kalau khawatir hafalannya hilang. Maka itulah yang banyak diambil oleh pesantren-pesantren penghafal Quran. Ya, penghafal Quran itu biasanya membolehkan santrinya tetap baca Quran, murojaah Quran kalau diperlukan, padahal sedang haid saja Pak, bukan junub ya. Junub tetap nggak boleh. Ya, karena khawatir, karena haid itu kan lama, rata-rata seminggu. Ya, bagi penghafal Quran kalau nggak murojaah atau nggak ngulang seminggu itu hafalannya bisa kacau balau, Bapak-bapak. Ya, jadi beda dengan orang junub. Junub itu setiap saat bisa dia hilangkan itu junubnya, langsung mandi selesai. Maka junub nggak ada keringanan. Yang ada keringanan itu perempuan haid. Ya, dan ini disepakati sekali lagi dari 4 mazhab. Ada sebagian kecil-kecil ulama berpendapat tidak seperti itu. Tapi ya, pertama pendapatnya minoritas, dan kedua banyak yang menyamakan atau dia sependapat dengan mazhab Malik itu karena menjaga hafalan perempuan-perempuan yang sedang menghafal Quran. Gitu. Nah, tapi di masyarakat kita ini ada pendapat ya yang nggak apa-apa perempuan haid baca Quran. Nah, itu bahkan itu dikatakan itu yang paling benar. Ya, dia mengklaim silakan seperti itu, tapi kenyataannya yang berpendapat seperti itu minoritas. Segelintir di antara sekian besar pendapat yang tidak membolehkan. Gitu. Lalu mereka mengatakan, kan belum tentu yang besar benar. Ya betul, belum tentu yang besar benar. Tapi yang banyak itu kemungkinan benarnya lebih banyak daripada yang sedikit. Itu kan logika begitu. Ya. Jadi ketika kita melihat ada pendapat mayoritas, itu ada semacam kecondongan bahwa kayaknya ini yang benar. Soalnya ini yang ngomong banyak, kan begitu. Yang milih banyak. Nah, jadi saya kembali lagi, kalau baca Quran dengan maksud adalah membaca ayat Quran nggak boleh. Tapi kalau baca Quran dengan maksud membacanya sebagai zikir atau sebagai doa, boleh. Sebagai zikir maksudnya gimana? Perempuan haid itu kan tidak boleh, yang tidak boleh bagi perempuan haid itu hanya baca Quran. Tapi kalau baca zikir boleh. Zikir itu bisa sholawatan, bisa zikir-zikir biasa. Nah, zikir biasa itu banyak yang diambil dari ayat Quran. Misalnya subhanallah ada dalam Quran, alhamdulillah ada dalam Quran, Allahu Akbar ada dalam Quran, la ilaha illallah ada dalam Quran. Semua itu ada dalam Quran. Kalau ada perempuan haid berzikir subhanallah, 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 dia baca itu sebagai zikir, meskipun itu merupakan cuplikan dari Quran, nggak apa-apa karena niatnya zikir. Tapi kalau dia membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah dengan dia niat membaca potongan ayat Quran, nggak boleh. Karena dia membaca sesuatu yang disucikan. Nggak boleh dia baca dalam keadaan haid atau dalam yang junub. Tapi kalau diniatkan sebagai zikir, nggak apa-apa. Dia misalnya baca Fatihah sebagai zikir, nggak ada masalah. Apa ada Fatihah sebagai zikir? Ada. Ayat kursi dibaca sebagai zikir? Ada. Misalnya orang tahlilan, ya tergantung dia niatnya apa. Kalau dia niatnya sebagai dia baca Fatihah, baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah, itu kan dalam rangkaian bacaan tahlil. Bacaan tahlil itu zikir sebenarnya. Ya, kalau dia niatkan itu nggak apa-apa. Atau ada orang yang baca misalnya ratib haddad atau ratib saman atau dan lain sebagainya. Ada cuplikan-cuplikan ayat Quran.
ketika ditaruh di dalam rangkaian zikir itu zikir. Jadi nggak apa-apa dibaca tanpa suci, tanpa ini. Atau yang terakhir sebagai penutup hadirin, tidak apa-apa membaca sebagai doa. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali doa-doa yang bisa kita pakai. Rabbana atina fid dunya hasanah, Quran. Rabbana la tu'akhidna, Quran. Rabbana la tuzigh qulubana, Quran. Rabbana hablana min azwajina, Quran. Rabbana zalamna anfusana, Quran. Itu semua ayat-ayat Quran kalau kita bacanya dalam rangka berdoa, kita sedang memohon kepada Allah dengan apa yang ada dalam kandungan bacaan tadi, nggak masalah. Meskipun aslinya Quran. Tapi kalau kita baca Rabbana zalamna anfusana dengan kita baca sebagai Quran, nggak boleh kecuali dalam keadaan suci dari hadas besar. Nah ini. Jadi sekali lagi hadirin, di sini pembahasannya tentang junub ya. Bulan depan insya Allah kita bahas tentang perempuan haid, sama juga pembahasannya persis seperti ini, bahwa perempuan haid dan laki-laki junub atau perempuan junub tidak boleh baca Quran ya, karena Quran itu sesuatu yang disucikan, yang harus dibaca dalam keadaan orang-orang yang memiliki kesucian ya. Kalau dibaca sebagai zikir, sebagai doa, nggak apa-apa. Misalnya kita doakan orang supaya sembuh, Al-Fatihah, nggak apa-apa ya. Atau sebagai tabarruk, kata para ulama, tabarruk itu kita membaca supaya mendapatkan keberkahannya, tapi bacanya bukan sebagai ayat Quran, sebagai tabarruk saja, sebagai bacaan biasa, nggak apa-apa ya. Nah seperti itu. Baiklah rahimakumullah, karena waktu Isya telah datang, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita fahami, bisa kita amalkan, dan hal-hal yang bersifat larangan tentu kita harus meninggalkannya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban barakan wasi'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, tafruqan ba'da tafruqan ma'suma, wa la tajal fina wa la ma'na syakan wa mahruma. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.